Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 9 pada pembahasan yang ke-11, di sini kami akan membahas tentang manajemen dan administrasi keuangan. Dosen pengampu yakni beliau Bu Imro'atul Hasanah, SPDI MPD. Dalam mata kuliah kewirausahaan Ilmu Al-Quran Tafsir semester 6 kelas C. Kelompok 9 yakni terdiri dari saya, Anissa Ramadhani, dan kedua teman saya yakni Khairun Nisa dan Levi Zuhratul Aini. Prawacana. Manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administrasi yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban atau pelaporan terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang dalam sebuah instansi atau organisasi perorangan pada kurun waktu tertentu dengan dilakukannya setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan. Pembahasan yang pertama yakni tentang manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan? Manajemen keuangan adalah segala kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, menggunakan atau mengalokasikan dana, dan mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, dari pemahaman manajemen keuangan sendiri yang perlu digarisbawahi yakni cara memperoleh pendanaan modal kerja, cara mengalokasikan dana, dan cara mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama dalam perusahaan tersebut. Tujuan manajemen keuangan yaitu untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambah terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Ruang lingkup manajemen keuangan. Yang pertama yakni pendanaan. Pendanaan adalah tindakan menyediakan sumber daya untuk membiayai kebutuhan, program, atau proyek. Meskipun biasanya dalam bentuk uang, ini juga dapat berupa tenaga atau waktu dari suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua yakni investasi. Singkatnya, melalui investasi, seseorang berharap nilai dari suatu aset akan meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Aset investasi dapat berwujud tenaga, waktu, emas, saham, reksadana, dan sebagainya. Yang ketiga yakni pengelolaan aset, yakni serangkaian kegiatan untuk mendapatkan aset yang dilakukan baik oleh pihak internal perusahaan maupun oleh pihak luar yang ditunjuk sebagai penyedia aset yang bersangkutan. Fungsi manajemen keuangan. Di antara fungsi manajemen keuangan yakni 1. Planning atau perencanaan keuangan, meliputi perencanaan arus kas dan rugi laba. Yang kedua yakni budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Yang ketiga, controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. Yang keempat, yakni auditing atau pemeriksaan keuangan. Nah, dalam hal ini yang harus dilakukan yaitu dalam auditing, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Yang kelima, reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah upaya manajemen untuk mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan untuk mencapai perusahaan dan organisasi. Menurut Silalahi, administrasi keuangan dalam arti yang sempit lebih tepat disebut dengan tata usaha atau clerical work atau office work. Sedangkan administrasi keuangan dalam arti luas bahwa sesungguhnya berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang. Nah, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.
Jadi administrasi keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan, dan penyimpangan dana yang dimiliki oleh sekelompok orang atau perusahaan. Fungsi administrasi keuangan sendiri. Yang pertama, meliputi bagaimana pengelolaan dana ke dalam kegiatan-kegiatan yang akan digunakan untuk berusaha mencapai tujuan tersebut. Dana tersebut dapat berasal dari modal sendiri atau modal dari luar. Yang pertama. Yang kedua, yakni fungsi mencari dana. Meliputi fungsi pencarian modal yang diperlukan untuk membelanjai usaha-usaha yang akan dilakukan. Di samping itu, juga berfungsi untuk menentukan sumber-sumber dana yang tepat terhadap berbagai macam kebutuhan. Yang ketiga, fungsi pembelanjaan. Meliputi kegiatan tentang penggunaan dana, baik dari dana dari luar atau dana punya sendiri yang dipergunakan untuk membeli seluruh kegiatan. Dalam hal ini, pembelanjaan berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Yang keempat, fungsi pembagian laba, yaitu menentukan dalam melaksanakan pembagian laba usaha. Adapun tujuan administrasi keuangan. Yang pertama, untuk mewujudkan suatu tertib administrasi keuangan, sehingga pengurusannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, memperlancar proses keluar masuknya uang. Yang ketiga, mempermudah transaksi uang. Yang keempat, adanya bukti transaksi. Yang kelima, yakni mengetahui kondisi atau keadaan keuangan di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Ciri-ciri administrasi keuangan di antara lain, yakni terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih, terdapat kerjasama, terdapat proses atau usaha, terdapat bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Yang terakhir yakni adanya tujuan. Prinsip-prinsip administrasi keuangan. Dalam administrasi keuangan ada beberapa prinsip. Yang pertama yakni konsistensi, berarti teratur. Sistem kebijakan keuangan harus konsisten dari waktu ke waktu. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda manipulasi di pengelolaan keuangan. Yang kedua yakni akuntabilitas, berarti kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan. Yang ketiga yakni transparansi, berarti terbuka. Organisasi yang tidak transparansi menjadi tanda sesuatu hal yang disembunyikan. Sebab ketidakterbukaan itu mengakibatkan adanya kecurigaan dalam pengelolaan keuangan organisasi atau lembaga tersebut. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, serta merupakan ringkasan dan transaksi-transaksi keuangan itu disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi. Pada hakikatnya, laporan keuangan merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan dari suatu perusahaan dan kegiatan-kegiatannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Arti penting laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan dasar bagi upaya analisis tentang suatu usaha, sehingga harus mengerti arti dari laporan keuangan. Arti dari laporan keuangan tersebut yaitu keseluruhan aktivitas-aktivitas yang bersangkutan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dan biaya minimal dengan syarat yang paling menguntungkan serta usaha-usaha untuk mengabarkan dana tersebut seefisien mungkin. Jenis-jenis laporan keuangan yang pertama yakni neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aktiva atau harta dan pasiva, kewajiban dan ekuiditas suatu perusahaan. Yang kedua yakni laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
Dalam laporan laba dan rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu. Yang ketiga yakni laporan perubahan model. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis laporan yang dimiliki pada saat ini. Nah, kemudian laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas ketika keluar. Arus kas masuk merupakan pendataan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan. Yang kelima, yakni laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada, sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya. Tujuannya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami jelas data yang disajikan. Cukup dari kami pembahasan tersebut. Mohon disimak baik-baik penjelasan dari kami. Jika ada hal yang kurang jelas, bisa didiskusikan di kelas nanti. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.